Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Nama saya Daniel Suharta dan rekan saya Nikadek Ampriati Ayu Angelia dan Erisa Oktavianti. Kami akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. 2. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali. 3. Pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana. 4. Pemerintah adalah pemerintah pusat negara Republik Indonesia. 5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bab 2. Bentuk dan jenis surat utang negara. Pasal 2. Ayat 1. Surat utang negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Ayat 2. Surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan pasar sekunder. Pasal 3. Ayat 1. Surat utang negara terdiri atas A. Surat perbendaharaan negara. B. Obligasi negara. Ayat 2. Surat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Ayat 3, obligasi negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Bab 3, tujuan penerbitan surat utang negara. Pasal 4. Surat utang negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut. A. Membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas, penerimaan, dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran. C. Mengelola perportofolian utang negara. Bab 4. Kewenangan dan kewajiban. Pasal 5. Ayat 1. Kewenangan menerbitkan surat utang negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berada pada pemerintah. Ayat 2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh menteri. Pasal 6. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat utang negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pasal 7 ayat 1. Penerbitan surat utang negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan atas nilai bersih maksimal surat utang negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran. Ayat 3. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan pada saat pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 4. Dalam hal-hal tertentu, menteri dapat menerbitkan surat utang negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang bersangkutan. Pasal 8. Ayat 1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan surat utang negara dimaksud. Ayat 2. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap surat utang negara pada saat jatuh tempo. Ayat 3. Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap
tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Ayat 4, dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayu. Bab 5, pengelolaan surat utang negara, pasal 9 ayat 1, pengelola surat utang negara diselenggarakan oleh Menteri. Ayat kedua, pengelolaan surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi A. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan surat utang negara, termasuk kebijakan pengendalian resiko. B. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara. C. Penerbitan surat utang negara. D. Penjualan surat utang negara melalui lelang dan atau tanpa lelang. E. Pembelian kembali surat utang negara sebelum jatuh tempo. F. Pelunasan. G. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder surat utang negara. Pasal 10 ayat 1, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari rekening kas negara. Ayat kedua, tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh Menteri. Pasal 11, setiap surat utang negara mencantumkan sekurang-kurangnya A. Nilai nominal, B. Tanggal jatuh tempo, C. Tanggal pembayaran bunga, D. Tingkat bunga atau kupon, F. Frekuensi pembayaran bunga, F. Cara perhitungan pembayaran bunga, G. Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali surat utang negara sebelum jatuh tempo, H. Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan. Pasal 12 ayat 1, kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, clearing, dan settlement, serta agen pembayar bunga dan pokok surat utang negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Ayat kedua, dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bank Indonesia wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Pasal 13 ayat 1, Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang surat perbendaharaan negara di pasar perdana. Ayat kedua, Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang obligasi negara di pasar perdana. Ayat ketiga, ketentuan mengenai metode lelang, jadwal pelaksana lelang, kriteria peserta lelang, dan hasil akhir lelang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 14, Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia dan atau pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan surat utang negara di pasar sekunder. Dan selanjutnya dibacakan oleh Erisa. Pasal 15, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan surat utang negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal. Bab 6, akuntabilitas dan transparansi. Pasal 16 ayat 1, Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan surat utang negara dan dana yang dikelola. Ayat 2, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 17, Menteri wajib secara berkala mempublikasikan informasi tentang A. Kewajiban pengelolaan utang dan rencana penerbitan surat utang negara dan yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal penerbitan. B. Jumlah surat utang negara yang beredar beserta komposisinya termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo, dan tingkat bunga. Pasal 18, tata cara penatausahaan, penanggung-jawaban, dan publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 dalam peraturan pemerintah. Bab 7, ketentuan pidana. Pasal 19 ayat 1, setiap orang yang meniru surat utang negara atau memalsukan surat utang negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan surat
utang negara tiruan atau surat utang negara palsu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan surat utang negara tidak berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 20 miliar dan paling banyak 40 miliar. Bab 8 ketentuan peralihan pasal 20 surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka A. Program rekapitulasi bank umum, B. Pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi, C. Pinjaman dalam negeri yang berbentuk surat utang, D. Pembiayaan kredit program, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo. Bab 9 ketentuan penutup pasal 21 dengan berikut undang-undangan ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan surat utang dan atau obligasi negara sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia.